Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Windy Fresa Komara, NPM 26011018014, kelas A 2018. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengadaan sedia informasi dan alat kesehatan di rumah sakit dan juga apotek. Di mana bagian ini yaitu bagian yang kedua dari 3 bagian yang akan saya jelaskan. Di mana yang poin pertama yaitu pengadaan. Untuk pengadaan sendiri yaitu proses penyediaan obat yang dibutuhkan suatu rumah sakit ataupun unit kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur distribusi atau PBF yang dilakukan oleh karyawan di bidang perencanaan dan pengadaan, di mana tujuannya yaitu merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik, dan pengiriman barang yang terjamin, serta tujuannya untuk menjamin ketersediaan jumlah dan juga waktu yang tepat. Sedangkan untuk struktur yang diperlukan untuk pengadaan agar pengadaan berjalan dengan lancar, maka harus dibutuhkan yaitu personil yang terlatih, metode dan prosedur yang jelas, sistem informasi yang baik, dan juga didukung dengan adanya dana dan fasilitas yang memadai. Sedangkan untuk prinsip pengadaan menurut Kemenkes tahun 2003 yaitu mutu obat dapat terjamin, pengadaan obat dilakukan secara efisiensi dan juga efektif sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga menerapkan konsepsi obat esensial generik dan juga pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau PBF. Kemudian pada saat pengadaan kita juga perlu memahami tentang pembelian, yaitu untuk proses pembelian di obat di apotek maupun rumah sakit yaitu ada 4 metode. Yang pertama yaitu tender terbuka, yaitu metode yang melibatkan berbagai sumber penyedia obat. Jadi kelebihannya penetapan harga yang lebih menguntungkan karena lebih murah, kemudian juga kekurangannya memakan waktu yang lama serta biaya pelaksanaan tender yang cukup tinggi, serta kualitasnya yang kurang bagus. Serta untuk tender terbuka juga memerlukan staf yang kuat dan perhatian penuh. Kemudian ada yang kedua yaitu tender terbatas, di mana kelebihannya yaitu prosesnya lebih singkat, biaya lebih hemat, dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka, mampu mengurangi resiko lead time yang panjang, serta harga yang masih bisa dikendalikan. Tenaga dan beban kerjanya juga lebih ringan dibandingkan dengan tender terbuka. Kekurangannya tidak bisa memantau kualitas obat. Kemudian juga ada pembelian dengan negosiasi, di mana metode ini digunakan apabila obat tidak urgent atau segera dibutuhkan dan tidak dalam jumlah yang banyak, dan untuk kontrak jangka panjang, di mana kelebihannya yaitu metode yang relatif sederhana dan waktu yang lebih pendek, serta pengelola obat dapat menawarkan secara rinci kepada pemasok. Kemudian juga dapat dilakukan dengan cara pengadaan langsung dengan kelebihan kualitasnya terjaga karena dapat langsung dari distributor atau PBF. Apabila terdapat kesalahan, mudah mengurusnya karena memperpendek lead time. Kemudian juga apabila sewaktu-waktu mengalami kehabisan atau kesalahan atau kekurangan, maka dapat langsung menghubungi distributor. Namun untuk kekurangannya harganya biasanya mahal. Kemudian pada proses pengadaan kita juga perlu mengetahui tentang pembayaran dari obat yang akan kita beli. Di sini ada 3 jenis metode pembayaran yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama yaitu dengan konsinyasi, di mana konsinyasi sendiri yaitu bentuk kerjasama antara apotek atau rumah sakit dan dengan suatu perusahaan atau distributor yang di mana distributor tersebut menitipkan barangnya untuk dijual di apotek, misalnya obat-obat baru, suplemen kesehatan, atau kesediaan farmasi, bahkan obat herbal. Di mana metode ini juga memberikan keuntungan di kedua belah pihak, baik untuk apotek atau rumah sakit sendiri maupun terhadap distributor itu sendiri. Kemudian metode yang kedua bisa menggunakan cash on delivery atau COD. Metode ini bisa
yaitu dengan cara membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan dan dilakukan pembayarannya kepada kurir yang mengantarkan barangnya. Kemudian juga dapat dilakukan secara kredit, yaitu pengadaan yang dilakukan dengan membayar kembali dengan jangka waktu yang ditentukan. Biasanya untuk kredit itu diberi tenggat waktu sampai 21 hari atau 3 minggu. Kemudian untuk proses penerimaan barang yang telah diadakan, maka harus dicek beberapa, yaitu kesesuaian antara jumlah dan jenis obat yang dipesan dengan cara melihat SP atau surat pesanan, di mana SP sendiri dibagi menjadi, yaitu yang pertama SP umum biasanya digunakan untuk obat bebas terbatas dan juga obat keras. Kemudian untuk SP narkotika itu biasanya hanya menggunakan satu surat pesanan untuk satu jenis obat. Jadi kalau misalkan berbeda obat, maka surat pesanannya juga akan berbeda. Kemudian juga ada surat pesanan psikotropika, di mana untuk psikotropika ini bisa menggunakan satu SP untuk lebih dari satu obat, namun dengan syarat distributor yang pemasok obatnya masih sama. Kemudian juga ada SPOTT atau obat-obat tertentu dan juga SP prekursor. Dalam sistem penerimaan barang di instalasi farmasi rumah sakit, maka harus melakukan cek kesesuaian dengan surat pesanan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian juga dicek item obat, jumlah obat, cek batch, cek expired date, dan juga sesuaikan dengan faktur yang ada. Kemudian juga catat di buku penerimaan, kemudian diinput ke dalam SIM farmasi, dan juga disusun barangnya, serta catat di kartu stok sesuai item barang. Hal ini harus dilakukan setiap penerimaan barang agar barang yang diterima sesuai dengan pesanan yang telah kita buat sebelumnya, agar tidak ada kesalahan atau masalah-masalah lainnya. Sekian presentasi bagian yang kedua yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di bagian yang ketiga. Terima kasih.